Di video ini saya akan sharing ke teman-teman gimana caranya bikin landing page di WordPress dengan Elementor untuk teman-teman yang butuh landing page buat ngiklan. Landing page yang akan kita buat nanti menggunakan WordPress dan dibantu Elementor Pro sehingga nanti teman-teman nggak butuh kemampuan atau skill untuk coding. Pokoknya gampang banget. Dan di video ini juga saya akan bahas apa aja sih yang harus ada di sebuah landing page atau struktur landing page supaya traffic yang udah mahal-mahal kita datangin dengan iklan bisa terkonversi jadi jualan dan jualan kita makin laku gitu. So ini dia tutorial cara membuat landing page di WordPress dengan Elementor. Yuk dicoba. Kabar baik untuk teman-teman yang lagi pengen bikin landing page untuk ngiklan. Mahir ngiklan kerjasama atau kolaborasi dengan Niaga Hoster untuk mengadakan webinar gratis. Ini gratis ya, benar-benar gratis. Gimana caranya bikin landing page untuk ngiklan dibantu dengan AI ChatGPT. Dan saya akan bahas lengkap untuk pembahasan gimana caranya bikin landing page dibantu AI ChatGPT untuk ngiklan. Plus teman-teman yang ikut akan mendapatkan free hosting dan domain selama 1 tahun. Gila ya, ini akan dikasih gratis dari si Niaga Hosternya. Tapi sayangnya nih cuma untuk 50 peserta. Jadi teman-teman buruan deh, klik aja link yang ada di deskripsi, lihat kapan untuk acaranya dan gimana cara mendaftarnya. Langsung aja ya, klik ya, keburu kehabisan. Oke, hal pertama untuk bikin landing page tentunya hosting dan domain teman-teman. Nah, untuk mendapatkan hosting dan domain di luar sana sebenarnya udah banyak banget penyedia layanan yang jual jasa hosting dan domain gitu ya. Tapi yang saya rekomendasikan namanya niagahoster.co.id. Nah, teman-teman tinggal klik aja link yang ada di bawah karena di Niaga Hoster ini lagi ada diskon besar-besaran sampai dengan 75% plus 10% kalau misalnya teman-teman masukkan kupon Mahir WP. Oke ya. Nah, ada beberapa alasan kenapa saya rekomendasikan Niaga Hoster ke teman-teman. Ini yang pertama, biayanya hemat dan kualitas hebat. Jadi nanti akan ada, ini sih yang saya garis bawahi adalah dia punya auto install WordPress. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya beli hosting dan domain ini udah nggak perlu lagi install ribet-ribet yang namanya WordPress. WordPress adalah aplikasi yang akan kita gunakan ya. Dan ini dia yang paling menarik menurut saya, dia jaminan server uptime 99,99%. Artinya apa nih? Artinya kalau misalnya server kita aktif terus berarti website kita akan bisa diakses terus sama audiens kita, jadi nggak ada downnya kayak gitu ya. Dan selama ini ada banyak sekali domain dan hosting yang sudah saya gunakan di Niaga Hoster, hampir tidak pernah ada yang namanya server down, jadi santai aja trafficnya kayak gitu ya. Kemudian kelebihan kedua, ini dia dilengkapi dengan Lightspeed web server karena ini untuk kecepatan website kita ya teman-teman ya. Kebayangkan kalau misalnya kita jualan atau misalnya kita ngiklan, orang masuk ke website kita tapi ternyata websitenya loadingnya lama, nah itu pasti konversi penjualannya akan rendah. Nah, di Niaga Hoster dia prioritas kecepatan dan keamanan. Nah, beberapa kali domain saya pernah diserang sama yang namanya yang namanya virus gitu ya. Dan sama si Niaga Hoster dengan Immunify 360 itu langsung dibabat habis virusnya. Jadi cukup aman untuk keamanan website kita. Dan yang terakhir ini dia yang paling penting, yaitu CS-nya. Jadi setiap kapanpun teman-teman punya masalah apapun, hubungi aja CS-nya. CS yang akan siap membantu teman-teman untuk mengatasi kendala hosting dan domainnya teman-teman. Karena saya yakin nanti suatu saat pasti akan ada masalah nih. Entah pada saat teman-teman salah install plugin, kemudian websitenya error, atau misalnya salah install Themes, kemudian website error, itu tinggal minta dibantu aja sama si CS-nya. Entah itu dari sisi teknis ataupun nanti masalah pembayaran dan yang lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, itu dia teman-teman kelebihan dari Niaga Hoster. Nah, teman-teman kalau misalnya udah klik link yang ada di deskripsi, nanti akan masuk ke sini, akan ada diskon up to 75%. Ada beberapa paket hosting dan domain yang bisa teman-teman pilih, baik pelajar, personal, dan bisnis. Saran saya teman-teman langsung aja menggunakan yang personal karena ini juga cukup murah sih. Dan dia teman-teman saya sarankan juga untuk bayar hostingnya langsung per tahun karena domainnya gratis kalau misalnya bayar per tahun. Tapi kalau misalnya teman-teman bayar per bulan nggak apa-apa, tapi domain beli lagi kayak gitu ya. Jadi ada dua nih, domain dan hosting. Kalau hostingnya setahunan, domain akan gratis, tapi kalau misalnya hostingnya bulanan, domainnya teman-teman harus beli kayak gitu ya. Nah, misalnya saya akan praktekkan di sini, pilih yang personal. Tinggal teman-teman klik aja pilih paket. Nah, yang ini ya paket personal. Kemudian nanti teman-teman bisa pilih yang 1 bulan, 1 tahun, sama 3 tahun. Kalau 3 tahun dia diskon sampai dengan 75%. Jadi teman-teman untuk 3 tahun bayar 896.000 itu murah banget kalau menurut saya dibandingkan dengan yang lain. Nah, kalau misalnya 1 tahun diskonnya teman-teman nanti 68%. 68% berarti 418.800 setahun dapat hosting dan domain. Yang 1 bulan saya tidak sarankan karena domain teman-teman harus beli lagi. Kayak gitu ya. Nah, misalnya teman-teman pilih yang 3 tahun.
mahirwp.com. Dan nanti juga teman-teman akan mendapatkan diskon tambahan 10% dengan masukkan kupon mahirwp. Nah, misalnya kita akan pilih yang 3 tahun ya. Nah, sekarang langkah berikutnya tambahkan domain. Nah, untuk domainnya teman-teman terserah teman-teman mau beli apa, mau beli domainnya apa. Cuman menurut saya dicari yang cukup unik dan sesuai dengan produk atau brandnya teman-teman. Maksudnya gimana? Misalnya teman-teman jualannya mainan gitu ya. Ya sudah, berarti nanti dipilihnya kayak gini nih. tokomainananak.com atau tokofashionanak.com, pusatmainananak.com, kayak gitu ya. Jadi sesuai dengan produk yang teman-teman beli atau nama brandnya teman-teman. Oke, nah misalnya sini saya akan pilih tokomainananak.com. Saya klik, kemudian saya akan cek domain. Kalau misalnya tanda silang seperti ini, berarti tokomainananak.com ini tidak bisa kita ambil teman-teman. Berarti udah pernah diambil sama orang lain kayak gitu ya. Nah, biasanya sih dia nanti akan menyarankan beberapa. Ada tokomainananak.id, ada tokomainananak.org dan yang lain sebagainya. Misalnya saya akan, ini untuk contoh aja ya. Oke, saya akan bikin lagi domain tokomainanakindonesia.com. Kita cek domain. Nah, ini juga nih tanda centang ya. Sudah tanda centang ini berarti kita bisa beli nih untuk hosting dan domainnya dengan nama ini kayak gitu ya. Berarti aman nih teman-teman, tinggal kita tambahkan ke cart. Nah, ini cardnya sudah ya. Selamat, Anda berhasil berhemat 2.819.000 untuk 3 tahun ke depan. Berarti domain dan hosting kita sudah kita amankan nih teman-teman ya untuk modal awal. Kalau misalnya sudah, tinggal kita lanjutkan ke sini. Kalau misalnya sudah, jangan lupa teman-teman masukkan mahirwp untuk kuponnya, kemudian teman-teman gunakan. Kalau misalnya pakai mahirwp, nanti teman-teman akan mendapatkan diskon tambahan 10%. Tadi kan 900 sekian ya. Totalnya ya ini jadinya 895.504. Ini murah banget kalau misalnya untuk 3 tahun. Jadi kalau misalnya dibagi 3 kurang lebih 300-an ribu ya per tahun. Itu udah murah banget sih teman-teman ya. Nah, ini untuk pilih metode pembayarannya teman-teman pilih aja. Misalnya saya akan pilih BCA virtual account gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah masuk untuk check out, nanti akan ada 2 pilihan nih teman-teman. Ada yang login dan register. Teman-teman pilih register aja. Kalau misalnya memang masih belum punya akun di Niaga Hoster, ya pilih aja register lah. Kemudian masukkan emailnya, masukkan passwordnya, nama lengkap, nomor telepon, nama perusahaan, provinsi, kota atau kabupaten, detail alamat, kode pos, semuanya dimasukkan gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, nanti teman-teman daftar sekarang, nanti akan diarahkan ke halaman yang ini lagi ya. Kemudian klik aja masuk untuk check out, nanti akan ada halaman pembayarannya atau virtual account-nya akan dikasih, atau misalnya nomor rekeningnya untuk ditransfer juga akan dikasih di halaman pembayaran. Teman-teman tinggal bayar aja, tinggal dilunasi, nanti akan domain dan hostingnya akan teraktivasi kayak gitu. Udah selesai melakukan pembayaran, kita akan login ke dashboard dari Niaga Hoster kita ya. Nah, teman-teman balik lagi aja ke homepage-nya si Niaga Hoster ya, niagahoster.co.id. Biasanya sih harusnya teman-teman udah langsung ke login di pojok kanan atas ya. Langsung aja klik member area kalau misalnya memang sudah login. Tapi kalau misalnya belum terlogin, teman-teman klik tombol login yang pojok kanan atas ini. Kemudian nanti login dengan Google. Teman-teman login dengan akun yang teman-teman tadi pada saat mendaftar ya. Nih, saya akan menggunakan satu akun saya yang dia untuk mahirngiklan.com. Oke, kalau misalnya sudah login, ini dia dashboard dari Niaga Hoster ya, teman-teman. Di sini pastikan status domain dan status si panel hostingnya teman-teman di sini sudah aktif ya. Nah, kalau misalnya tulisannya masih belum aktif atau not aktif dan warnanya merah, nanti teman-teman tinggal hubungin aja CS-nya ya. Hubungin CS-nya, bilang aja kalau misalnya teman-teman sudah bayar dan sudah melunasi tagihan dan sudah melunasi tagihan, nanti akan dibantu untuk diaktifasi segera gitu ya. Nah, kalau misalnya statusnya udah aktif nih teman-teman, kita akan login nih ke dashboard dari websitenya teman-teman. Saya akan mencontohkan dengan mahirngiklan.com ini ya. Jadi teman-teman di URL-nya atau di browsernya tulis aja nama domainnya teman-teman, kemudian ketikkan slash atau garis miring, kemudian tulis wp-admin kayak gitu, teman-teman enter. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman login dari websitenya teman-teman.
Nah ini dia teman-teman halaman loginnya ya teman-teman. Nah tapi kan teman-teman masih belum tahu nih username sama si passwordnya, karena kan ini masih generate default ya, digeneratkan oleh si Niago hosternya. Nanti teman-teman tinggal lost your password aja di sini, teman-teman klik, kemudian masukkan emailnya teman-teman. Emailnya apa? Kemudian nanti get new password. Nanti di email tersebut akan ada link untuk reset password ya. Nanti di situ teman-teman masukkan password lagi dan passwordnya akan sudah reset. Kalau misalnya sudah ke reset, nanti teman-teman masuk lagi, balik lagi ke sini, balik lagi ke halaman loginnya teman-teman. Nah masukin nih email addressnya sama password yang tadi teman-teman sudah reset ya. Kemudian jangan lupa diklik remember me, nanti teman-teman tinggal login. Nah ini dia dashboard dari websitenya teman-teman atau WordPress-nya. Kalau punya saya sendiri sudah rame ya, rame dengan berbagai plugin dan berbagai themes atau berbagai fungsi. Nah mungkin teman-teman akan jauh lebih simpel ya untuk melihat websitenya teman-teman. Nanti tinggal di sini aja, kemudian di visit site. Sebenarnya untuk site situsnya teman-teman udah jadi, tapi pasti tampilannya akan masih sangat sederhana ya. Nanti tinggal kita atur lagi aja untuk tampilan homepage-nya. Di dashboard inilah teman-teman akan banyak berjibaku dengan landing page-nya teman-teman ya, untuk mendesain landing page, kemudian juga untuk membuat homepage atau membuat produk. Kalau misalnya nanti teman-teman ingin membuat toko online dengan domain yang sudah teman-teman punya gitu ya. Oke, untuk langkah berikutnya nih teman-teman, kalau misalnya sudah aktif untuk domain dan hostingnya, kemudian juga teman-teman udah bisa masuk ke dashboard dari WordPress-nya, kita akan install yang namanya plugin. Jadi untuk teman-teman yang masih belum tahu apa itu plugin, plugin adalah fungsi tambahan dari sebuah website. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya domain dan sudah punya website, diinstalkan website sebenarnya udah jadi nih gitu, bisa diakses. Tapi fungsinya ya itu aja, masih default dan masih standar. Untuk fungsi-fungsi yang mau kita tambahkan, ya tinggal kita cari pluginnya namanya. Untuk plugin pertama yang akan kita install namanya Elementor Pro. Ini sangat krusial untuk teman-teman punyai kalau misalnya teman-teman mau punya landing page dan bisa bikin landing page tanpa pengetahuan atau skill coding dengan sangat mudah kayak gitu ya. Makanya di sini judulnya aja cara membuat landing page di WordPress dengan Elementor. Makanya Elementornya udah wajib kita akan install. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Elementor, Elementor adalah semacam fungsi di WordPress supaya kita bisa bikin sebuah landing page dengan amat sangat mudah, cuma drag and drop aja. Untuk harganya sendiri sebenarnya cukup mahal teman-teman, cuma nanti saya akan tawarkan ke teman-teman, terserah teman-teman mau atau tidak. Nah untuk yang essential plan satu website itu $60 lah ya, $60 kalau kali 15.000 itu 900 ribuan ya, 900 ribu. Ini mahal sekali kalau menurut saya, untuk 1 tahun jauh lebih mahal dibandingkan dengan domain hostingnya ya. Tapi untuk teman-teman nih yang sebagai penonton setia dari mahirngiklan.com, nanti teman-teman klik aja link yang ada di deskripsi. Saya bisa tawarkan ke teman-teman untuk Elementor Pro-nya hanya 100 ribu per tahun, dan itu sudah premium, sudah pro ya. Jadi teman-teman tinggal klik aja link yang ada di bawah kalau misalnya memang mau, dan memang di tutorial ini harus ada ya Elementor Pro-nya. Kayak gitu teman-teman, tinggal klik aja link, nanti saya akan bantu instalkan license-nya yang memang premium dengan harga yang amat sangat murah, jauh lebih murah dibandingkan dengan yang ada ditawarkan di website resminya kayak gitu ya. Bukan bajakan sekali lagi, karena itu license-nya memang license asli yang akan saya instalkan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, itu yang perlu diinstal. Kemudian yang perlu diinstal lainnya adalah namanya Lightspeed Cache. Jadi untuk install plugin sendiri, nanti teman-teman tinggal masuk aja nih ke menu plugin, kemudian teman-teman klik add new di sini. Nah, yang perlu teman-teman install ini namanya Lightspeed Cache. Lightspeed Cache itu untuk mempercepat waktu loading dari si website ya. Supaya nanti untuk iklan kita, untuk landing page yang akan kita iklankan, dia akan jauh lebih cepat untuk loadingnya, sehingga nanti konversi penjualannya akan jauh lebih tinggi gitu. Ini Lightspeed ya. Nah ada dua nih yang saya sarankan untuk install. Salah satu aja, maksudnya pilih yang Lightspeed Cache sama WP Fastest Cache. Dua-duanya teman-teman pilih salah satu, sama aja fungsinya. Kalau saya sendiri kayaknya di Mahir Ngiklan WP Rocket. WP Rocket saya udah gunakan yang premium, tapi teman-teman gunakan Lightspeed Cache sama WP Fastest, antara Lightspeed Cache sama WP Fastest Cache sebenarnya itu udah cukup, udah sangat membantu gitu ya. Cara installnya tinggal teman-teman install now. Nanti kalau misalnya sudah diinstal, nanti akan berubah tulisannya di tombol ini menjadi activate. Teman-teman tinggal di activate. Itu adalah plugin yang wajib teman-teman install. Sekarang kita akan install themes-nya dulu ya. Oh ya, sebelum install themes, nanti teman-teman kalau misalnya cari-cari gitu ya, plugin wajib
WordPress kayak gitu. Nanti misalnya teman-teman nyari nih. Nah, kemudian dapat nih. Di sini ada 15 plugin WordPress terbaik yang wajib Anda install nih, teman-teman tinggal pilih aja sesuai dengan ini teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jangan di sini dikasih 15 rekomendasi, teman-teman install semuanya, jangan kayak gitu. Tapi disesuaikan dengan kebutuhannya aja. Misal teman-teman butuh keamanan, ya sudah diinstal Jetpack. Atau misalnya teman-teman butuh backup website, ya udah install Updraft Plus kayak gitu ya. Terus butuh optimasi website untuk SEO-nya, ya udah install Yoast SEO. Atau butuh formulir kontak form dan seterusnya disesuaikan ya dengan iniannya teman-teman, dengan kebutuhan website-nya teman-teman. Nah, untuk cara installnya sendiri tadi sudah saya contohkan ya. Jadi ini saya contohkan lagi, misalnya saya mau install Yoast SEO di Yoast SEO di sini, kemudian sini install now, kemudian nanti tinggal deactivate kayak yang sudah pernah saya praktekkan kayak gitu. Sekarang kita akan masuk ke themes nih teman-teman. Themes itu dia tema ya, iya tema website gitu ya. Kalau handphone, desktop, PC, kemudian laptop, semuanya kan punya themes sebetulnya yang kita akan install. Nah, di sini untuk website kita akan install themes juga. Cara installnya cukup mudah teman-teman. Masuk ke sebelah kiri, di sini ada appearance, kemudian masuk ke themes. Nah, themes yang saya sangat sarankan adalah Astra namanya teman-teman. Jadi nanti di sini teman-teman, saya udah diinstal ya. Tapi untuk cara installnya nanti teman-teman tinggal klik aja add new. Nanti cari Astra. Kayak gini. Astra tinggal teman-teman klik, nanti tinggal teman-teman di sini nanti tinggal kayak bentuknya kayak gini ya, install. Kemudian kalau misalnya sudah diinstal, tombolnya akan berubah menjadi activate. Nanti tinggal diklik activate. Nah, kalau misalnya sudah diactivate, nanti tulisannya seperti ini, activated gitu ya, sudah diaktifasi. Kenapa saya sangat sarankan Astra? Karena di sana banyak sekali template-template yang bisa kita gunakan langsung jadi gitu ya. Jadi kita nggak perlu desain dari nol banget si landing page kita ini, tapi nanti tinggal ngambil dari template-templatenya si Astra aja. Astra ada dua macam, yang free sama yang pro gitu ya. Untuk yang free sendiri itu sebenarnya template-nya bagus-bagus juga yang bisa teman-teman manfaatkan dan gunakan, jadi nggak perlu yang premium sebenarnya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen lebih banyak lagi pilihan template, boleh untuk yang premium. Untuk Astra Pro sendiri, Astra Pro Themes, untuk harganya kita cek ya. Yang Pro pricingnya di sini. Nah, ini dia teman-teman. Untuk Astra Pro sendiri $47 per tahun ya. Ini berarti 47 kalau 50 kita bulatkan ke 50 kali 15.000, 15 berarti kurang lebih 775.000 ya kalau nggak salah ya. 725.000 atau 750.000, nanti dihitung aja gitu ya. Nah, cukup mahal juga, dan sekali lagi kalau misalnya teman-teman memang pengen maksimal websitenya dan pengen punya template yang banyak yang premium, walaupun yang free juga bisa gitu ya, teman-teman gunakan yang Astra Pro, Astra free juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen maksimal, pengen dapat template yang lebih banyak dan menggunakan Astra Pro, saya akan kasih harga yang khusus lagi sama dengan harga Elementor Pro. Tinggal teman-teman klik aja link ada di deskripsi, dengan harga 100.000 udah bisa mendapatkan Astra dan berbagai template yang udah bisa teman-teman gunakan gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah nih, oke, sudah ya, sudah diinstal si Astranya ini, berarti kita sudah siap untuk membuat landing page. Bagian serunya nih. Oke, untuk bikin landing page-nya sendiri, sebenarnya caranya cukup gampang, tapi kita akan bahas dulu sesuai dengan janji saya ya, struktur landing page yang sesuai dengan checklist yang saya gunakan. Jadi checklist ini saya gunakan dari tahun 2020, kalau nggak salah 2018 saya mulai ngiklan dengan landing page, kemudian 2020 saya bikin checklist ini sesuai dengan pengalaman saya, sesuai dengan testing saya, sesuai dengan buku-buku yang udah pernah saya baca. Jadi setiap kali saya bikin landing page, saya akan memakai checklistnya sebagai acuan. Nah, checklistnya bentuknya kayak gini teman-teman. Jadi kayak gini ya bentuknya. Jadi nanti pada saat teman-teman bikin landing page, nanti headline, ada subheadline, video sales letter, call to action, storytelling, introduce to product brand, description of product, dan seterusnya. Dan checklist ini sebenarnya mirip dengan Lego ya. Mirip-mirip dengan Lego. Jadi maksudnya dengan Lego gimana? Di sini kan social proof di atas, di bawah bonus ya. Nah, teman-teman sebenarnya boleh pindahkan aja, misalnya bonusnya setelah social proof. Kemudian di sini ada urgency setelah sebelum FAQ. Nah, FAQ pindahin aja misalnya di atas social proof. Itu terserah teman-teman sih. Cuman poinnya di sini section atau bagian-bagian checklist ini kalau menurut saya harus ada, ini standarnya. Kalau misalnya nanti teman-teman mau tambahin lagi section yang lain, itu terserah teman-teman
teman-teman gitu ya. Ini checklistnya akan saya berikan ke teman-teman, tinggal lihat aja di kolom deskripsi. Klik aja di kolom deskripsi. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai ini ya, nanti jangan langsung diedit, tapi teman-teman klik aja dulu file, kemudian nanti make a copy gitu ya. Make a copy, di sini make a copy. Nah, di sini nanti baru teman-teman kopian dari file saya lah yang teman-teman akan edit. Nanti teman-teman bisa save di bookmark kah, atau misalnya save di dokumen kah, atau di notesnya teman-teman. Jadi jangan langsung edit di bagian punya saya ini ya teman-teman ya, karena nanti saya akan lock juga kayak gitu. Teman-teman masih akan belum bisa edit, kecuali nanti teman-teman copy dulu. Oke ya, kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah nih teman-teman di sini iniannya apa namanya, melihat checklistnya, baru deh kita akan masuk dan bikin yang namanya landing page. Oke, sekarang bagian serunya nih teman-teman, kita akan bikin landing page untuk jualannya teman-teman sesuai dengan produknya teman-teman ya. Oke, nah untuk bikin landing page teman-teman, yang pertama masuk dulu ke halaman page yang ini. Teman-teman klik aja dulu di sini all page gitu ya. Nah, saran saya kalau misalnya teman-teman baru pertama kali bikin landing page, bikin aja untuk front page-nya ya. Di sini teman-teman cari aja dulu ketikan home di sini. Nanti mungkin di sini akan ada beberapa page yang udah ada ya. Di sini kan saya udah cukup banyak ya. Untuk mencari home saya akan cari search dulu home. Nah, biasanya tampilannya kayak gini teman-teman. Ada front page atau home page gitu ya, atau halaman muka kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, teman-teman bikin dulu aja di home page-nya teman-teman. Kemudian nanti klik edit with Elementor. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau bikin landing page di home page-nya, kita bisa bikin page yang baru aja. Di sini misalnya kita klik di add new. Kita bikin page baru ya. Page baru nanti akan diarahkan ke halaman yang ini ya teman-teman ya. Kemudian nanti kita akan namakan misalnya produknya mainan edukasi gitu ya, mainan edukasi. Nah, kemudian teman-teman tinggal di edit with Elementor, kita klik, nanti kita akan diarahkan ke halaman editingnya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini kan dia masih ada header dan footer ya, jadi kita kosongin aja dulu, kosongin halaman editing kita. Cara ngosonginnya gampang, teman-teman lihat di pojok kiri bawah di menu setting, kemudian di page layout teman-teman pilih yang Elementor Canvas, nanti dia akan diedit menjadi kosong nih. Nah, bentukannya kosongan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, untuk bikin landing page teman-teman jangan mulai dari nol, tapi mulai aja dari template-template yang sudah dikasih. Kayak yang dari Astra yang sudah kita install ya. Kemudian juga atau dari Elementor Pro-nya yang mereka juga memberikan template-template yang siap pakai. Kalau teman-teman mau pakai yang dari Elementor Pro, pilih yang bentuknya folder seperti ini. Teman-teman tinggal klik. Nah, teman-teman di sini ada pilihan blog, page sama my template. My template itu adalah template yang sudah teman-teman pernah save. Sementara kalau misalnya blog, dia cuma blok-blok satu section aja. Nanti akan saya sharing gimana cara gunainnya. Kemudian kalau page dia full page ya. Nah, di sini nanti dia kalau misalnya kita klik page, nanti dia akan ditampilkan template-template yang siap pakai, dan ini udah lumayan bagus kalau misalnya teman-teman mau pakai untuk landing page ya teman-teman. Tapi kalau misalnya pengen lebih powerful lagi, kita akan pakai yang template-nya dari Astra. Di sini kalau misalnya teman-teman sudah diinstal Astra-nya, teman-teman tinggal klik starter template yang ini. Nah, di sini juga sama, ada blog dan ada page. Nah, untuk page-nya sendiri di sini ada yang premium dan ada yang gratisan. Kalau misalnya saya akan pilih free, nah di sini sebenarnya yang free udah bagus-bagus banget ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat sendiri. Jadi sebenarnya teman-teman nggak beli Astra Pro pun sebenarnya udah banyak yang bagus. Tapi kalau misalnya teman-teman mau buka yang lebih bagus lagi, ya berarti nanti pilih yang premiumnya gitu ya. Nah, sini saya akan pilih yang all dulu. Misalnya saya akan jualan saya akan jualan sepatu. Di sini sudah ada ya show store. Nah, teman-teman jangan terpaku sama nama produknya ya. Misalnya di sini kan toko sepatu di sini ya. Recycle Show Store, toko sepatu daur ulang gitu ya. Nah, jangan terpaku sama produknya, tapi terpaku saja sama desainnya, desain yang teman-teman butuhkan. Nah, untuk desainnya sebenarnya kurang lebih menurut struktur yang ada di sini. Kalaupun nanti ada bagian section yang tidak dicakup di landing page tersebut, nanti bisa kita tambahkan. Oke, kalau misalnya bingung, nanti kita akan pilih dulu aja ya. Oke, misalnya saya akan pilih yang ini deh, baby store, karena misalnya saya mau jualan jualan produk bayi. Ini tinggal teman-teman klik aja template-nya di sini. Nah, nanti di sini ada home, contact us, about us, sama testimonial. Misalnya untuk landing page biasanya kita akan pilih yang home dulu.
Nah, kalau misalnya sudah nih, teman-teman pilih home, nanti teman-teman tinggal import template. Teman-teman tinggal klik. Nah, ini dia udah diinikan ya, udah di import. Nah, ini udah bagus banget sebenarnya ya. Dari template-nya itu, sekarang kita akan lihat nih untuk anatomi landing page-nya itu kayak apa. Yang pertama headline, kemudian sub headline sama video sales letter. Nah, sebenarnya video sales letter sini opsional sih. Nggak harus ada video, cuman kalau ada video akan jauh lebih bagus. Videonya itu kayak misalnya demo video sebenarnya di sini ada juga ya. Di sini dia opsional untuk yang video-video. Cuman kalau misalnya ada di sana itu akan sangat bagus sih. Nah, ini dia header namanya, di bagian sini header, kemudian di subheading gitu ya. Kemudian di sini dia ada call to action. Di sini ada call to action bagian sini. Berarti ini kita akan checklist, subheading headline-nya kita akan checklist, call to action-nya kita akan checklist gitu ya. Kemudian sini ada storytelling nih. Storytelling di sini misalnya di sini belum ada kan ya. Berarti storytelling-nya untuk section-nya berarti nanti kita akan tambahkan section baru untuk storytelling. Cara nambahin section cukup gampang, teman-teman. Di sini ada ini kan namanya section 1 ya. Section 1 kemudian section 2. Oke, gini deh. Sebelumnya saya akan jelaskan sedikit tentang basic-basic dari si Elementor Pro. Jadi si Elementor ini dia cara kerjanya gini, teman-teman. Cara kerjanya dia akan dibagi menjadi 3. Yang pertama, ini namanya section. Kemudian saya warnain hitam ya. Kemudian yang berikutnya di dalam section ini nanti dia akan ada kolom. Kita bisa bikin beberapa kolom, 2 atau 3 gitu ya. Kemudian di dalam kolom baru nanti akan ada konten. Konten misalnya saya warnain biru deh. Di sini akan ada kontennya. Jadi dia akan ada 3 bagian gitu ya. Gitu. Nah, nanti teman-teman bisa editing di bagian konten, bisa editing bagian kolom, bisa editing di bagian sectionnya atau di bagian paling atas ini. Kalau misalnya teman-teman editing di bagian section, berarti bagian kolom dan bagian konten dia akan kena editingnya, entah bagian backgroundnya kah, atau misalnya dari warna background overlay, kemudian warnanya dan seterusnya. Kalau misalnya teman-teman editing di bagian kolomnya, berarti sectionnya nggak kena, tapi kontennya yang di dalam kena. Gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman editing di bagian kontennya berarti yang di luarnya nggak kena. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, maksudnya gimana sih? Gini, yang kalau misalnya yang ada tanda plus, kemudian ada garis 6 ini, kemudian tanda close ini, atau di mendelete section, ini namanya section. Nah, di dalam section di sini ada kolom. Kolom itu bentuknya seperti ini nih, teman-teman. Konten ini yang bentuknya pensil, gitu ya. Nah, sebenarnya sekarang teman-teman udah paham ya. Untuk konten sendiri nanti disediakan banyak nih sama si Elementor di sini, di bagian sini. Kalau untuk yang standar atau basic cuman sampai sini. Tapi kalau misalnya teman-teman udah punya yang pro, nanti akan ada tambahan yang lain kayak gini. Gitu ya. Misalnya saya mau menambahkan section video. Di sini belum ada kan video sales letter. Ini tinggal kita tambahkan dulu misalnya, kemudian kita tambahkan di sini kan section ya. Ini kolom nih. Kalau misalnya teman-teman mau beberapa kolom, misalnya saya mau 2 kolom. Nih ada tanda plus dan tanda plus kiri kanan, ya kan? Yang kirinya saya akan masukkan video. Nih teman-teman tinggal di drag and drop aja. Drag and drop, tarik ke sini. Nah, ini videonya. Kemudian di bagian kanannya saya mau menjelaskan tentang video tersebut. Saya mau memasukkan heading sama mau memasukkan paragraf. Ini kan heading ya. Mau masukkan paragraf gimana? Nih teman-teman klik aja yang bagian kotak-kotak, ada 9 kotak di sini. Kemudian masukkan di sini text editor, tulis aja di bagian bawahnya. Di drag and drop bagian bawahnya. Kayak gitu ya. Misalnya di sini cek video kami di samping gitu ya. Samping. Kemudian di sini misalnya penjelasannya Anda akan mengerti mengapa piyama anak kami adalah yang terbaik gitu ya. Nah, baru nanti di sini tinggal tambahin deh kata-katanya atau copywritingnya teman-teman ya. Nah, untuk video sendiri, untuk cara editnya di sini teman-teman ada tanda pensil untuk edit konten ya. Sekali lagi, kalau edit konten di sini tandanya pensil. Nah, untuk edit konten, edit videonya di sini teman-teman tinggal masukin aja link videonya yang teman-teman udah upload di YouTube. Jadi pastikan videonya itu source-nya adalah YouTube ya. Jadi supaya nanti nggak berat servernya teman-teman kayak gitu. Nah, misalnya di sini untuk video sales letternya sudah nih, tinggal kita
kita checklist video sales letternya kayak gitu. Atau misalnya teman-teman nggak mau bikin sendiri untuk video sales letternya, nah nanti kita tinggal akan tambahkan yang di sini. Nah teman-teman bisa pilih deh template-nya, entah template yang sudah disediakan sama si Elementor atau template yang sudah disediakan sama si Astra. Misalnya saya akan cari yang di Elementor, berarti teman-teman pilihnya jangan yang page tapi block aja atau section aja. Kita cari yang dia memang sudah ada videonya. Ini misalnya ya, ini tinggal kita insert. Nah, kayak gini ya. Di sini ada headingnya, tinggal teman-teman copywritingnya apa. Di sini ada artikelnya, teman-teman tinggal editing apa. Di sini nanti di videonya, di sini video tidak tersedia. Nanti teman-teman masukkan link YouTube-nya. Jadi videonya teman-teman upload dulu di YouTube gitu ya. Nanti baru dimasukkan link videonya tersebut di sini. Nah, berarti di sini untuk anatomi yang berikutnya call to action sudah selesai. Kemudian video sales letter kelar. Kemudian nanti kita akan masuk ke storytelling. Storytelling misalnya kita tambahkan di sini, kemudian kita akan pilih template yang di starter pack. Starter template Astra. Nah, inilah kenapa saya maksudkan jangan mulai dari nol, tapi pakai aja yang sudah ada template-templatenya dari starter template Astra atau template-template yang sudah disediakan Astra Pro kayak gitu. Nah, kita akan pilih yang blog storytelling itu, blog yang mana yang menurut kita atau menurut teman-teman itu bagus untuk digunakan. Storytelling berarti kan dia bentuknya kurang lebih paragraf gitu ya. Nah, misalnya saya mau pilih yang ini ya. Ini tinggal kita klik, kemudian kita akan import blog. Oke, di sini udah ada. Di sini section, di bagian sectionnya ini, misalnya saya mau backgroundnya jangan putih deh semuanya, saya akan ganti nih. Nah, di setiap kali editing, entah itu editing section, editing kolom, editing konten, ini pasti akan ada 3 menu. Nih, kalau misalnya teman-teman klik, di sini akan ada layout, style, sama advance. Teman-teman klik di bagian kolom, di sini akan ada layout, style, sama advance. Begitu pula kalau misalnya teman-teman klik tanda pensil ini atau editing konten, klik di sini akan ada konten, style, sama advance. Ada 3 pasti ya yang bisa kita edit. Nah, misalnya kita mau edit di bagian section. Sectionnya di sini saya backgroundnya saya nggak mau putih gitu ya. Backgroundnya nggak mau putih, misalnya saya maunya warnanya biru. Jadi berarti ke style. Style, kemudian background type-nya di sini ada image. Saya nggak mau deh ada image-nya. Ini tinggal di delete kayak gitu. Nah, misalnya gambarnya atau colornya mau saya ganti di sini, misalnya saya warna biru. Oke ya, kayak gitu. Nah, ini dia warna biru, colornya kayak gitu. Seperti itu ya, tinggal disesuaikan warnanya yang memang sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, di sini backgroundnya warna biru, tapi kontennya warna biru juga, jadi nggak kelihatan nih. Misalnya di sini kontennya mau saya jadikan warna putih. Ini tinggal teman-teman klik aja tanda pensil ini, kemudian di bagian style, kemudian text color, ini teman-teman tinggal ubah menjadi putih. Nggak kelihatan, warna hitam deh, gitu ya. Tinggal di warna hitam. Terus tipografinya mau diubah nih. Tipografinya di sini, ini tinggal diklik. Kemudian size-nya bisa kita gedein, bisa kita kecilin. Di sini scroll aja. Kemudian untuk font-nya mau saya ganti menjadi misalnya rock and roll one. Kayak gini bentuknya. Kayak gitu ya untuk mengganti tipografinya. Begitu pula nanti di bagian kata-kata yang lainnya seperti paragraf ini, kemudian paragraf ini sama header yang ini kayak gitu. Ini tinggal kita sesuaikan aja isi dan edit sesuai dengan konten kita atau sesuai dengan inian kita, produk kita kayak gitu. Oke gitu ya teman-teman. Nah, ini kan kita nggak perlu kemampuan coding, tapi kita lebih ke arah copywriting sama desainnya ya. Desainnya supaya dia lumayan bagus kayak gimana. Kayak gitu, itu tergantung dengan imajinasi teman-teman gitu ya. Nah, misalnya di sini, oke, kita lihat anatominya, berarti storytellingnya misalnya sudah selesai ya. Kemudian introduce to product atau brand. Kita lihat di sini sudah ada produk atau brand. Nah, ini sebenarnya introduce product and brand nih. Kemudian new arrival, kemudian ini produknya. Nah, ini misalnya call to action-nya kita akan arahkan ke WhatsApp kah atau apa kayak gitu ya. Berarti di sini sebenarnya introduce to product or brand. Description of product. Description of product sebenarnya di sini sudah kan beberapa deskripsi produk di sini. Tinggal teman-teman tambahkan. Tapi kalau misalnya landing page atau template yang teman-teman pilih masih belum ada, ya seperti biasa teman-teman tinggal tambahkan section,
tinggal tambahkan section di sini, teman-teman tinggal tambahkan template yang sudah ada dari si Astra atau dari si Elementornya itu sendiri gitu ya. Nah, ini tinggal teman-teman ikutin aja untuk checklist yang ada di sini kayak gitu. Kemudian misal nih contohnya kita lihat di sini social proof. Social proof itu bisa jadi testimoni juga ya. Testimoni. Nah, untuk testimoni di sini kan sudah ada ya di sini. Sini udah ada nih testimoni. Nah, kalau misalnya masih belum ada di Astra atau di template Elementor Pro sebenarnya juga udah ada untuk testimoni yang cukup lengkap kayak ini. Kemudian ini juga testimoni kan. Tinggal kita klik aja, kemudian nanti tinggal kita import. Nah, kayak gini. Oh, bukan ya. Ini bukan testimoni, nggak apa-apa. Kita coba. Nah, ini ya. Nah, misalnya kita pilih untuk testimoni yang lainnya. Nih, terus kalau misalnya teman-teman, oh ada yang salah nih saya editingnya. Nih, teman-teman bisa di history di pojok bawah sini, history, klik. Kemudian tinggal teman-teman pilih yang bagian mana yang tadi teman-teman edit. Nah, ini kan udah hilang ya yang saya masukkan tadi, sudah, berarti teman-teman kita editing lanjut lagi. Nah, misalnya untuk testimoni kita akan pilih dari starter template-nya Astra, blok di sini kita akan cari untuk testimoni. Banyak kok di Astra tuh blok-blok yang tinggal kita gunakan. Nah, ini dia testimoni. Kemudian video testimonial juga ada. Kemudian di sini our happy client, kemudian di bawah ada nggak ya testimoni yang lain bentuknya? Nah, ini testimoni kan, ini tinggal kita masukkan, tinggal kita import blog. Nah, ini dia. Ini teman-teman tinggal editing bagian apa yang dikatakan mereka, kemudian tinggal editing di bagian sini. Nah, fotonya foto pelanggannya, pelanggannya teman-teman, namanya siapa? Ini juga sama, kayak gitu ya. Berarti di sini misalnya social proof udah. Terus bagian bonus teman-teman tinggal tambahkan section yang sesuai dengan kebutuhannya teman-teman kan. Kemudian urgensi juga, kemudian FAQ juga ada sebenarnya iniannya, template-nya di Astra sini. Tadi kita lihat di bagian blog. Teman-teman tinggal pilih. Nah, ini dia. Ini ada beberapa ya untuk template FAQ. Di sini ada FAQ, kemudian di sini FAQ frequently asked question. Nah, di sini misalnya saya akan pilih yang bagian ini. Tinggal di import block. Import block berarti FAQ sudah selesai kayak gitu. Dan seterusnya ya. Oke, di sini ada price nih. Ada price yang perlu saya jelaskan juga. Di sini tadi FAQ mana tadi? Nah, ini dia FAQ, teman-teman tinggal editing seperti biasa. Nah, seperti ini ya kontennya. Kayak gini. Nah, ini pertanyaannya apa, kemudian di bagian bawah jawabannya apa. Ini kalau orang klik nanti akan muncul jawabannya. Ini juga sama di bagian yang kedua di sini. Ini pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4 dan seterusnya. Kalau mau tambahkan tinggal add item atau duplicate aja di bagian atasnya kayak gitu ya. Misalnya tampilannya pengen diedit, ini tinggal teman-teman ke bagian style kayak gitu ya. Nah, tadi kita bahas tentang price ya. Nah, untuk price sendiri nanti di Astra kalau nggak salah nggak ada ya. Kita cari di Elementor Pro di bagian folder ini. Kita lihat di bagian blog. Di sini kita bisa pilih nih sebenarnya beberapa inian yang kita butuhkan, blok-blok yang kita butuhkan, section-section yang kita butuhkan di sini. Ada header, ada hero, ada feature, ada FAQ. Teman-teman tinggal pilih aja gitu sesuai dengan kategorinya. Nah, misalnya untuk harga kita pilih yang pricing kan. Nah, di sini udah ada pricing yang cukup bagus gitu ya. Nah, misalnya kita pilih yang ini, tinggal teman-teman insert aja. Klik insert, nanti dia akan dimasukkan ke website atau landing page-nya teman-teman seperti ini. Nah, misalnya harganya cuma 1 nih gitu kan. Saya punya harganya 3 deh. Misalnya 3, teman-teman gak usah bikin yang baru, tinggal teman-teman klik kanan di bagian kolomnya ini, kemudian teman-teman duplicate. Nanti dia akan menjadi 3. Kalau ada 5 ya duplicate aja lagi. Di sini 4 gitu ya. Tinggal pilih deh di sini, tinggal diklik, kemudian nanti harganya, pricing-nya. Kemudian di sini rupiah nggak ada ya. Kalau rupiah kursnya nggak ada rupiah. Teman-teman tinggal di custom aja, custom simbolnya teman-teman misalnya IDR. Nanti dia akan berubah menjadi IDR. Price-nya misalnya 100.000, tinggal teman-teman ketikkan 100.000 gitu. Nah, terlalu gede nih iniannya. Ya, kita masuk ke bagian style. Bagian style nanti ke bagian tipografinya. Bukan di bagian ini ya. Bukan di bagian header tapi di bagian pricingnya. Pricingnya nanti tipografinya nanti kita akan kecilkan seperti ini.
Kayak gitu, teman-teman. Gampang ya. Nah, di sini kan dia ada beberapa bagian nih. Kalau price table ini ada header, ya kan? Kemudian ada pricing, kemudian ada feature, sama ada footer. Footernya itu dia button kalau nggak salah, atau iya button kalau nggak salah ya. Nah, di sini footernya button text di sini buy now. Nah, di sini dia akan muncul buttonnya. Nah, buttonnya nanti teman-teman akan arahkan entah itu ke form atau ke link WhatsApp. Oke, nah berarti yang berikutnya price-nya udah aman gitu ya. Ini tinggal disesuaikan aja, tinggal diikutin aja checklist yang ada di sini. Dan kalau misalnya teman-teman sudah selesai bikin landing page-nya, nanti tinggal di publish aja. Kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah dipublish, teman-teman masuk ke dashboard, kemudian di bagian page-nya, nanti akan muncul nih untuk landing page-nya teman-teman. Misalnya kalau di sini saya kan affiliate marketing webinar gitu ya. Nah, ini landing page saya. Nah, kayak gini. Pelajari bagaimana kamu bisa menghasilkan uang membangun bisnis affiliate dan seterusnya. Ini landing page yang sudah saya bikin sesuai dengan anatomi landing page saya yang sudah saya kasih ke teman-teman. Nah, itu dia cara bikin landing page di WordPress dengan Elementor. Gampang banget dan cukup mudah. Perlu latihan di awal-awal memang, tapi kalau misalnya udah biasa bikin landing page dengan cara ini, mungkin 30 menit udah jadi satu landing page untuk satu produk. Dan yang perlu diingat, copywriting juga harus diperhatiin ya. Yuk dicoba.